Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 8 November 2020 adalah hari Minggu biasa ke-32. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, pasal 6 ayat 13 sampai 17. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada yang ingin kepadanya. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah, sebab ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkannya merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan, segera akan bebas dari kesusahan. Sebab ia sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka di jalan pada tiap-tiap pikiran dijumpainya. Sebab permulaan kebijaksanaan ialah keinginan sejati akan didikan, dan mencari didikan adalah kasih kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam,
terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjaga agar pelita tetap bernyala. Barangkali Anda pernah disebut bodoh. Biasanya, seseorang dikatakan bodoh karena suatu kegagalan yang dialaminya. Seorang siswa yang tidak lulus ujian misalnya, sering dicap bodoh. Tetapi sebaliknya, barangkali Anda juga pernah dipuji pintar atau bijaksana. Pujian seperti ini sering dihubungkan dengan kesuksesan yang Anda raih. Orang tua dengan gampang memuji anaknya yang lulus ujian dengan cemerlang sebagai anak pintar dan membanggakan. Seorang pemimpin perusahaan juga tidak segan memuji dan memberikan bonus kepada karyawannya yang berhasil melaksanakan suatu proyek bisnis secara gemilang. Bila diperhatikan dengan cermat, maka satu hal jelas, predikat bodoh atau pintar atau bijaksana banyak kali berkaitan erat dengan persiapan yang dibuat seseorang saat hendak melakukan sesuatu. Persiapan yang baik biasanya akan berbuah sukses, sebaliknya ketidaksiapan berujung dengan kegagalan. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil yang kita baca pada hari ini, ada kisah di mana para murid sibuk memikirkan dan bertanya kepada Yesus tentang kedatangan Yesus kembali dan akhir zaman. Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban tentang kapan persisnya hari istimewa itu, karena merupakan rahasia yang diketahui hanya oleh Allah Bapa sendiri. Para malaikat bahkan anak manusia pun tidak mengetahuinya. Satu hal saja yang perlu, yaitu para murid mesti waspada dan siap sedia menyambut kedatangan Kristus. Perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini menggarisbawahi perlu atau mutlaknya menjadi murid Kristus yang siap menerima kedatangan Tuhan. Pesannya, hendaklah pelita di tanganmu tetap bernyala, menanti dan menyambut Sang Kristus. 5 gadis dalam perumpamaan ini disebut bijaksana karena mereka membawa juga minyak cadangan dalam buli-bulinya sebagai persiapan seandainya pelitanya redup karena kehabisan minyak. Hasilnya, pelita mereka tetap menyala ketika mempelai datang pun pada saat yang tidak mereka harapkan.
Akhirnya mereka pun masuk bersama mempelai ke dalam ruang perjamuan nikah. Sementara itu, 5 gadis lainnya disebut bodoh karena mereka tidak bisa menjaga pelitanya tetap bernyala pada waktu mempelai itu datang. Minyak tambahan atau cadangan tidak ada di tangan mereka pada saat itu. Dengan cekatan, tentu mereka mencari dan membeli minyak tambahan, tetapi semuanya sudah terlambat. Pintu gerbang sudah tertutup dan ketukan mereka hanya dijawab oleh tuan pesta. "Aku tidak mengenal kamu." Saudara, berjaga-jagalah sebab kita tidak mengetahui hari atau saatnya kedatangan Kristus. Saudara-saudariku terkasih, mungkin ada yang bertanya, apakah makna simbolik dari api pelita yang mesti kita jaga agar tetap menyala? Dalam perikop sebelumnya, Yesus mengingatkan para murid akan adanya persekusi atau penganiayaan yang akan merongrong iman mereka. Akan ada nabi-nabi palsu yang berupaya menyesatkan iman mereka. Tetapi yang bertahan hingga akhir akan selamat. Injil Kerajaan Surga akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Jelas, Yesus ingin agar kita setia dan teguh dalam iman kepadanya dan memanggil kita untuk selalu memberi kesaksian tentang Injil atau kabar keselamatan yang dibawa Yesus untuk seluruh dunia. Semoga demikian. Amin.